kita lihat ya. Ya. Otot, tulang, kalau sering dipakai, maka dia malah tambah kuat. Ya. Tapi kalau diceritakan antara seksio dan normal, secara medis saya mengatakan bahwa persalinan normal jauh lebih aman dibanding operasi seksio. Jauh lebih aman. Jauh lebih aman. Ya. Menentukan jenis kelamin itu kita harus naik dari kanan pada saat naik dari kanan kalau mau laki-laki, naik dari kiri kalau perempuan pada saat berhubungan. Ini fakta atau mitos ini? Kalau laki-laki itu berbeda. Perbaiki telurnya supaya bagus kualitas burungnya. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam IDEA Podcast, Zona Bebas Bicara. Hari ini kembali saya ditemani oleh Dr. Haji Nasruddin A. Mapeware, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan Obgynsos, Mars, MSc. Ini gelar panjang sekali nih daripada namanya. Sehat-sehat ya Dr. Nas ya? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ya, Dr. Nas, kali ini kita bicara tentang ya hal-hal yang unik di seputar persalinan ya. Dan kesehatan reproduksi. Nah, Dr. Nas tahu tentang banyaknya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat ya terkait dengan seputaran kesehatan reproduksi. Nah, ini tentu kita akan mencoba membahas satu persatu apakah fakta atau mitos ya. Kita mulai dari proses persalinan dulu. Nah, Dr. Nas, kita bicara tentang seputar fakta atau mitos antara melahirkan normal dan seksio ya, seksio operasi sesar ya, operasi sesar. Nah, benarkah ya kalau orang melahirkan normal itu Miss V-nya ya, vaginanya itu akan longgar dibanding dengan kalau sesar gitu. Gimana sebenarnya? Ya, jadi karena ini untuk masyarakat ya bahwa perlu dipahami bahwa secara fisiologi kami merasa bahwa memang bukan hanya dalam perspektif medis ya, secara fisiologi sunnatullah itu persalinannya adalah per vaginam atau lewat jalan lahir yang dari bawah. Dan bahwa ada pengaruh dengan Miss V itu, saya sampaikan itu hanya mitos saja. Mitos. Kenapa? Karena penelitian membuktikan tingkat kepuasan seksual pada ibu yang suami istri, pada yang melakukan persalinan dengan seksio dengan yang normal itu sama saja sebenarnya. Sama ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Karena harus ditahu bahwa kepuasan seksual itu tidak hanya semata-mata dipengaruhi karena lahir normal atau dioperasi. Banyak hal yang lain. Betul. Ya, termasuk suasana hati, mood kemudian mohon maaf kondisi memanjang vagina, para laki-laki juga itu sangat berpengaruh. Ini kan banyak yang berpikir, wah kalau sering melahirkan normal lewat bawah, ujung-ujungnya akan longgar. Dan itu akan berdampak pada kepuasan saat berhubungan suami istri. Saya kunci itu kata longgar ya. Dalam ilmu fisiologi malah dijelaskan ya, kalau kita lihat ya. Otot, tulang, kalau sering dipakai, maka dia malah tambah kuat. Kita bisa lihat ya, jadi mohon maaf, di sekitar Miss V di bawah itu ada namanya otot dasar panggul. Tentu ketika terjadi persalinan, itu terjadi kontraksi, regangan, dan pada kondisi fisiologi pasca melahirkan, itu kemudian kembali pada kondisi yang lebih maksimal lagi. Bahkan regangan itu membuat dia tahanannya resisting semakin kuat. Itu malah sebaliknya. Ya. Dibanding, mohon maaf, standar tentunya kalau vagina atau Miss V itu atau otot tidak pernah dilewati oleh janin yang lain, bayi yang lain di situ. Itu satu. Yang kedua, harus ditahu juga bahwa mohon maaf, posisi, style, dan yang lain mempengaruhi juga hubungan seksual itu. Nah, ini kan yang banyak orang berpikir, biar deh istriku diseksio saja deh, lewat di atas dia. Akhirnya kan yang di bawah itu enggak apa-apa. Tidak terganggu atau utuh gitu ya. Akhirnya memilih seksio. Dan betul pada kondisi pervagina lewat bawah itu, itu tentu biasa ada trauma dan robekan ya. Tapi kan secara juga kita sudah tangani, kita perbaiki kembali. Secara medis. Rekonstruksi. Dan ini yang saya mau ingatkan ya bahwa dinding vagina adalah mukosa yang terdiri rugai. Rugai itu seperti lipatan-lipatannya. Kondisinya itu pada kondisi yang maksimal ketika bayi lahir, kepala bayi lahir, dia meregang. Daripada melebar. Pada kondisi setelah involusi atau masa nifas, itu luar biasa, dia kembali pada posisi yang sangat kuat kembali. Apalagi otot tadi, otot yang sudah relaksasi, dia akan maksimal kontraksi kembali. Apalagi kalau disertai dengan, maaf ya, misalnya dengan Kegel, senam atau yoga,
Itu semua hal yang bisa memperbaiki sehingga tidak ada, menurut saya itu betul, evidence base-nya juga membuktikan bahwa tidak ada, itu mitos. Malah kan mempersempit lagi ya, memperkencang lagi ya. Bahkan maaf ya, Miss V yang pernah lewati kepala bayi, dia bisa tekan dengan sekuat dan semaksimal itu, apatah lagi kalau hanya Mister itu, itu yang, itu artinya dia akan semakin baik. Iya. Oh, luar biasa ya. Ini juga bisa membuka wawasan kita bahwa jangan takut melakukan persalinan normal yang akan berdampak pada kepuasan seksual nantinya. Karena memang persalinan normal itu adalah sunnatullah yang harus dijalani oleh semua wanita. Istilah sunnatullah itu menurut saya, mohon maaf ya. Kalau kita mengatakan sunnatullah itu berarti secara fisiologi Allah sudah atur sedemikian rupa itu, bayi yang lewat itu, kemudian bagaimana kemudian setelah itu dan setelah berikutnya lagi, itu sudah ada mekanismenya. Luar biasa ya. Masya Allah ya. Nah, yang kedua Dokter Nas, banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa melahirkan normal itu sangat nyeri gitu. Ya, olehnya itu saya mau seksio deh. Karena katanya seksio itu tidak nyeri, tidak sakit. Betul. Dibanding dengan melahirkan normal yang sakitnya luar biasa. Gimana itu? Fakta atau mitos? Nah, ini anu ya, saya mau sampaikannya bahwa nyeri itu pada setiap individu berbeda. Masing-masing orang punya ambang batas. Ada yang ambang batasnya tinggi, ada yang rendah. Dan kedua, harus dipahami ya, nyeri itu bisa lokal, tapi bisa juga psikis. Ada orang tanpa dia sudah merasa sakit. Benar. Jadi saya berharap betul Pak Ibu membangun asumsi yang positif ya. Kalau kita melihat secara kasat mata dan sepintas saja, mungkin kita bisa bayangkan nyeri pada melahirkan normal itu lebih nyeri daripada pada seksio. Tapi coba Anda bayangkan secara medis. Melahirkan normal itu melalui suatu rongga jalan lahir yang normal, sunnatullah. Sedangkan seksio, Bu, ini bisa dibayangkan ya. Karena Nas ya. Kita mengiris dinding abdomen, dinding perut kurang lebih 10 sampai 8 sampai 10 cm bahkan 12 cm, menembus dinding otot, menembus dinding perut kemudian mengiris lagi rahim yang 3 lapis itu dan menembus bayi dan lahirkan dan kemudian dijahit lagi. Apa yang kita bayangkan? Traumanya luar biasa. Berlapis-lapis. Yang kedua, keterlibatan trauma pada saraf itu semakin besar dan banyak. Akhirnya apa? Kita berpikir sederhana saja ya. Mungkin kalau ibu melahirkan dalam 1-2 jam terasa nyeri. Kalau mungkin sampai 5 jam oke. Tapi setelah melahirkan semua selesai terbayarkan dengan bayi lahir dan proses involusi yang bagus. Dengan kebahagiaan. Sedangkan seksio operasi, nyeri yang tadi saya katakan akibat trauma dan membutuhkan pemulihan itu butuh waktu berapa bulan. Benar. Bahkan tidak sedikit orang yang pasca seksio, silakan dicek hasil penelitian yang membuktikan nyeri kram pada era bekas seksionya dirasakan bahkan 1-2 tahun berikutnya. Yang lebih parah lagi, nah ini konsekuensinya. Ketika dia seksio pertama kali, maka ketika dia hamil berikutnya, ketika rahim mulai meregang lagi, tidak sedikit ibu mengeluh nyeri pada dinding bawah perutnya karena proses seksio yang lalu dan sekarang hamil berikutnya. Dan umumnya, hati-hati, seksio yang lalu bisa micu lagi seksio berikutnya. Dan bekas operasi yang tadi sekarang sudah sikatrik, sudah melengket, hati-hati, itu bisa menambah nyeri. Jadi saya kira kita mari merubah asumsi kita bahwa mungkin kita berpikir kalau kita di seksio, tertidur, dibius, selesai. Tapi konsekuensinya besar. Dan efeknya juga bisa besar dibandingkan proses normal. Nah, yang kedua ini saya juga sampaikan. Berarti tadi itu mitos ya? Betul. Satu. Yang kedua saya mau sampaikan, sekarang ini sangat berkembang. Ada persalinan per vagina lewat bawah, dibantu dengan bius, melumpuhkan sensorisnya, motoriknya tidak. Berarti tidak rasa nyeri ya? Betul. Artinya ibu tetap lahir normal tanpa merasakan nyeri. Itu juga ada sekarang. Jadi itu kombinasi dengan ahli anestesi. Itu luar biasa ya. Perkembangan teknologi terbaru ya. Jadi kalau ibu-ibu yang tidak tahan, ambang nyerinya rendah, tidak tahan dengan nyeri, boleh menggunakan metodologi seperti itu. Tetapi tetap melahirkan secara normal. Nyerinya dapat, otot-ototnya juga dapat ya. Itu sebenarnya itu kunci yang utama itu. Otot itu harus dilatih. Otot dan tulang makanannya adalah gerakan. Ada tantangan. Karena otot yang kuat diperoleh dari otot yang dilatih, diasah. Kalau tidak dia akan lemah. Begitu juga otot dasar panggul. Kata kuncinya bahwa melahirkan normal tidak akan membuat vagina longgar. Betul. Tetapi justru akan memperkuat kualitas otot vagina sehingga dapat berdampak secara positif
pada hubungan suami istri. Betul, bagus. Saya kira itu bagus dibungkus. Luar biasa ya. Nah, yang ketiga, Dokter Nas, ini banyak fenomena sekarang ya, apalagi ibu-ibu milenial ya. Banyak yang ya harus memilih hari baik, ya misalnya anak saya mau lahir di tanggal 17 Agustus, atau anak saya mau lahir di hari Natal gitu. Tahun baru. Iya. Ada yang memilih tanggal cantik, misalnya tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Betul. Nah, gimana itu fenomena seperti itu? Dari tinjauan medis seperti apa, Dokter Nas, melihat fenomena itu? Betul, makasih. Jadi saya ini kebetulan sekali masuk dalam tesis saya ini ya. Oh iya. Ya, seks atas permintaan. Jadi yang pertama prinsip kita secara profesional bahwa tidak boleh kita melakukan tindakan seksio tanpa indikasi medis yang jelas atau indikasi yang memang harus membuat ibu harus seksio. Contoh panggul sempit, tadi hipertensi atau mungkin letak lintang atau masalah pada bayi dan ibunya. Jadi bisa karena ibunya, bisa karena janinnya sehingga diseksio. Nah, yang tadi ini disebut dengan indikasi non medis. Kenapa sekali ini berkembang? Tadi ya, karena dalam perkembangan kita saat ini ada disebut dengan autonomi pasien atau patient preference. Artinya terjadi karena keinginan pasien. Ya, tadi dia tidak tahan nyeri, ya, dia merasa harus memilih tanggal yang cantik atau mau sama tanggalnya dengan anaknya misalnya. Sama ulang tahunnya. Saat ini tidak bisa dipungkiri, Mamang. Ini dilema. Karena secara medis itu kita tolak. Tetapi secara autonomi etik, terkadang kita tidak boleh menolak kondisi ini ketika pasien minta itu. Tetapi kewajiban dokter harus betul-betul menjelaskan apa keuntungan dan kerugian ketika ibu memilih tindakan tanpa seksio, operasi tanpa indikasi dibandingkan harus dengan normal. Kalau itu sudah kita jelaskan dengan baik, informed consent, informed choice, dia tetap memilih untuk seperti itu, maka betul ada aspek etik yang harus dihargai oleh dokter kepada pasien itu. Pada pasien. Itu adalah hak pasien. Adalah hak pasien. Tetapi ingat, semaksimalnya diberikan edukasi kepada pasien bahwa persalinan normal masih jauh lebih baik dibanding operasi seksio. Dan harus diingatkan juga bahwa seksio tanpa indikasi sebenarnya tidak dibenarkan. Sehingga kalau terjadi apa-apa, hati-hati. Itu akan menjadi masalah. Makasih. Dari tingkat keamanan atau resiko medik, mana sebenarnya yang lebih rendah risiko gitu? Jadi sebenarnya karena risiko itu sangat tergantung dengan kondisi ibu. Gitu. Jadi betul, saya kira begini ya, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bahwa ketika dokter sudah melakukan pemeriksaan dan memberikan edukasi dan memutuskan bisa normal, ibu harusnya bersyukur. Karena kondisi itu artinya secara fisiologi, secara risiko, dokter sudah berprinsip bahwa ini minimal risiko dan terbaik adalah seksio. Terbaik adalah normal. Normal ya. Tetapi di sisi lain, kadang juga ibunya tuh mau sekali normal. Tapi dokternya melihat, tidak bisa, sangat berisiko. Tidak persoalan pertimbangan janinnya yang mungkin agak besar, posisinya, atau ibunya yang mungkin dengan kondisi yang berbeda. Jangan. Begitu dokter mengindikasikan untuk operasi, jangan menolak. Karena kemungkinan risikonya sangat kecil dengan seksio dibanding harus normal. Harus normal. Jangan dibalik. Ketika dokternya mengindikasikan untuk normal, malah minta seksio. Atau kadang ibu juga ada begini, dokter. Dia diindikasikan seksio, menolak untuk seksio, dia milih normal. Itu berisiko juga bagi dia. Tapi kalau diceritakan antara seksio dan normal, secara medis saya mengatakan bahwa persalinan normal jauh lebih aman dibanding operasi seksio. Jauh lebih aman. Jauh lebih aman. Itu kata kunci yang perlu disampaikan. Nah, mitos atau fakta yang keempat, Dokter Nas ya. Apa benar ya? Untuk menentukan jenis kelamin itu kita harus naik dari kanan pada saat naik dari kanan kalau mau laki-laki, naik dari kiri kalau perempuan pada saat berhubungan. Ini fakta atau mitos ini? Ini saya suka sekali ya. Jadi saya ada sedikit cerita ini ya. Silakan. Jadi saya jadi tanya begitu, dokter bagaimana? Dokter punya anak laki-laki? Betul. Anak pertama saya laki-laki, anak kedua saya perempuan. Ditanya saya, dok bagaimana caranya? Saya kasih resep. Itu resep orang tua sebenarnya itu ya. Jadi sebenarnya budaya kita adat ya. Memang ketika kita sudah menikah, selalu kita berbaring dan berdiri di sisi kanan. Sehingga itulah kenapa hampir selalu kita pada saat kita pengantin baru atau kali pertama melakukan hubungan seks dengan istri, kita selalu berada pada posisi kanan. Dan kenyataan seperti itu memang anak pertama itu umumnya laki-laki. Ini yang kemudian dibuat cerita bahwa betul kalau mau laki-laki dari kanan. Apa terjadi setelah anak kedua lahir? Anak pertama lahir. Ibunya mengurus ayunan, mengurus susunya di sebelah kanan, bahkan menyusui di sebelah kanan. Akhirnya secara otomatis bapaknya tidur di sebelah kiri.
Anak yang kedua, karena suami akan selalu naik dari kiri. Akhirnya anak kedua lahirlah cewek. Dibuatlah asumsi bahwa cewek dia itu, karena naik dari kiri. Saya katakan, betul. Saya juga yakin dan percaya itu, Bu. Karena saya juga mempraktekkan itu. Yang masalah sekarang, Dok, karena sebagian besar laki-laki itu tidak lagi naik dari kanan dari kiri, tapi dari bawah ke atas. orang Bugis bilang makalolo. Hati-hati. Kalau sudah seperti ini, betul. Tidak bisa tidak tahu lagi laki-laki atau perempuan. Yang masalah kalau muncul yang jenisnya berbeda gendernya. Jadi kalau sudah begitu prinsipnya terserah deh mau laki-laki atau perempuan. Jadi kesimpulannya itu adalah mitos. Mitos ya. Hanya sebuah kebiasaan yang memang dilihat dan itu terbukti. Tetapi yang disebut penentuan jenis kelamin itu bagian dari rahasia Allah. Karena Allah. Probability, Kanda, sejuta sel sperma dilepaskan ketika seorang laki-laki orgasme, ejakulat itu, dari sejuta itu, kita tidak pernah tahu apakah 50% berkepala X atau 50% berkepala A. Atau hanya 30% yang A, Y, selebihnya 7% adalah X. Satu. Tidak pernah kita tahu itu. Yang kedua, suasana vagina. Suasana vagina, kalau dia asam, ternyata kepala X itu lebih cepat mati dibanding Y. Kalau suasana asam. Ya. Dan keasaman vagina juga tidak bisa kita atur. Itulah kenapa sekarang banyak style, resep yang kemudian bagaimana. Pertama, kepala X ternyata berumur pendek dibanding Y. Umur sperma itu 3 ke 24 jam. Tapi ternyata katanya menurut penelitian, Y lebih awet dibanding X. Tahan, ya. Sedangkan usia sel telur di indung telur di sel tuba ketika dilepaskan ovulasi hanya 2 ke 24 jam. 2 kali 24 jam. Sehingga kadang orang mengatur hubungan seksualnya sebaiknya dilakukan di akhir-akhir untuk mendapatkan kepala X, sedangkan di akhir-akhir untuk kepala Y, sedangkan di awal-awal untuk kepala X. Artinya apa? Di perempuan itu kan sebenarnya X. Kalau sperma yang X yang bisa bertahan dan bisa membuahi, maka XX, maka laki-laki. Perempuan. Iya, perempuan. Ya, tapi kalau di akhir kepala Y dengan suasana yang asam tadi, maka dia akan mendapatkan zigot atau embrio yang laki-laki. XA. Itu adalah semua model yang bisa dilakukan. Tapi kalau yang tadi tentu tidak. Yang kedua, ada lagi teknologi sekarang. Teknologi namanya brashing sperma. Kalau kita melakukan suatu inseminasi atau program, maka dilakukan pembersihan yang betul-betul kita ambil. Kalau kita ingin anak laki-laki, betul-betul hanya sperma yang kepala Y yang diambil untuk diinseminasikan, sedangkan X dibuang semuanya. Itu diekstrak namanya ya. Itu pada program IUI, inseminasi atau bayi tabung itu bisa dilakukan. Nah, tapi kalau yang tadi tentu mitos. Ada enggak kira-kira tips atau trik yang bisa dilakukan? Apakah itu dari faktor makanan atau faktor saat berhubungan yang bisa kira-kira ini lebih dominan nanti jadi laki-laki, ini bisa jadi perempuan. Kalau saya yang pertama adalah berdoa. Berdoa ya. Jadi tidak salah saya ada di adab kita ya kalau muslim itu begitu kita ingin orgasme, maka kita harus berdoa. Doa yang paling penting itu sudah ada doanya ya, tapi yang paling penting kita harus yakin bahwa saya ingin anak laki-laki. Bismillah. Maka sperma Y yang akan berkencang larinya menembus sel ovum. Jadi kita harus yakin, ini memang harus jadi keyakinan itulah doa. Nah, satu. Yang kedua betul. Tadi itu bahwa suasana kebatinan, kemudian keasaman vagina dan periode. Ini memang secara teori ya kita tahu bahwa tanda-tanda ovulasi sel telur itu lepas pada waktu itu kita harus pelajari juga ya. Terutama kalau kita yang sederhana saja peningkatan suhu badan basal ya. Itu kan cara KB kalender ya. Sistem kalender betul. Kita sudah tahu bahwa istri kita itu umumnya ovulasi di mana ya. Kita sebut bahwa 14 hari sebelum haid berikutnya itu kemungkinan besar dia subur. Dan kita berhubungan di awal atau di akhir itu juga bisa menjadi style. Jadi yang lebih hebat lagi sekarang tadi dengan pemeriksaan USG transvaginal, kita bisa lihat ovum itu kapan pecahnya. Sudah bisa. Dengan teknologi sekarang sudah banyak. Itu yang dipakai sekarang di inseminasi dan bayi tabungnya. Tapi yang seperti itu tentu di rumah tidak seperti itu bisa lihat ya. Tapi paling tidak kita bisa memprediksikan. Jadi meskipun bisa diprediksi, tapi semua masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya doa. Jadi dari 5 item yang saya sebutkan tadi itu semua adalah mitos ya. Luar biasa. Ini pengetahuan yang luar biasa Dokter Nas yang masih banyak diyakini oleh orang. Banyak sekali.
Sehingga ada perubahan-perubahan perilaku terhadap kepercayaan terhadap mitos-mitos yang berkembang. Betul. Sehingga momentum hari ini kita bisa menyampaikan bahwa itu adalah mitos dan bukan fakta yang sesungguhnya. Betul. Nah, Dokter Nas, ini masih seputar dengan kehamilan. Ya. Tentu para suami ya, kalau kita bayangkan orang hamil selama 9 bulan, betul, kan suami tidak mungkin puasa dong ya. Iya. Kalau disuruh puasa, pasti dia akan mencari yang lain gitu. Perlu ada cadangan ya. Ada Lydia ya. Nah, sekarang kata kuncinya. Kira-kira selama masa kehamilan ini, kapan seorang suami bisa secara medis mengunjungi janinnya gitu? Betul. Ngintip-ngintip ke dalam ya, gitu. Betul. Jadi sesungguhnya dalam ilmu seksiologi, hubungan seksual pada kehamilan itu sesungguhnya malah adalah kondisi yang paling ideal untuk senggama. Oh, paling ideal ya? Ya. Kenapa? Karena kondisi vagina itu sangat baik sebenarnya. Kalau kita bilang itu lagi empuk-empuknya ya, karena hormonal itu maksimal. Maksimal ya. Tetapi pertama, istri dengan kondisi kehamilan ada perasaan yang kurang nyaman dia sementara hamil melakukan hubungan seksual. Yang kedua, suami ketika dia berhubungan seksual bukan rasa rangsangan seksual yang dominan muncul, malah iba dan kasihan pada istri. Sehingga itu, dan ingat bahwa ketika kita orgasme itu kompleksitas daripada bukannya, mohon maaf, Mr. Fidiba dengan Mr. Yakob ya, tidak. Tapi bagaimana kemudian suasana kebatinan itu harus ada. Nah, saya kembali. Kedua, selama kehamilan tidak ada larangan absolut bahwa tidak boleh melakukan hubungan seksual. Dari trimester pertama sampai akhir. Itu boleh ya? Boleh. Persoalannya adalah satu, pada trimester pertama, ketika wanita yang hamil tuh sering mengalami kram, nyeri, apalagi bercak di trimester pertamanya, mohon sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual karena itu bisa memicu kontraksi. Perdarahan akan semakin besar. Bahkan jangan lupa, walaupun kecil sedikit, sperma mengandung prostaglandin yang bisa memicu kontraksi. Tapi paling tidak kita melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kontrasepsi kondom misalnya, atau mohon maaf, kontrasepsi dengan membuang di luar, interruptus. Interruptus. Satu. Yang kedua, pada trimester ketiga, malah dianjurkan itu. Bahkan saya selalu mengatakan begini kepada pasiennya, Pak, Ibu, salah satu hal yang penting dibangun dalam suasana kebatinan suami istri itu, bayangkan kalau selama hamil itu kan membutuhkan kasih sayang. Benar. Kasih sayang yang paling maksimal itu yang mana paling banyak, paling besar menurut kita? Tentu hubungan seksual. Nah, itu harus dibangun dengan baik, dipelihara kalah. Nah, tetapi jika kondisi tadi ada komplikasi, terutama pada trimester ketiga atau kedua yang ada kontraksi belum term, tolong jangan. Ada lagi yang ketiga ini. Harus digembok dulu ya. Kalau ada masalah ya. Yang ketiga ini, saya malah anjurkan kalau ada ibu yang sudah hamil tua. Belum ada kontraksi. Artinya sudah bulannya. Belum ada tanda-tanda. Kita biasa sarankan, Pak, Bu, ini kadang dianggap mitos, tidak ya. Ini fakta. Bu, silakan dijenguk-jenguk. Pertama kan tidak lama lagi nifas kan? Iya, benar. Kalau nifas, wah. Ambil panjar memang ya. Betul bahwa ternyata hubungan seksual dengan sperma di akhir trimester pertama bisa memicu kontraksi untuk memulai persalinan. Berarti dianjurkan memang. Malah dianjurkan. Selama tidak ada masalah yang lainnya. Pantas ya, saya pernah mendengar orang, Bu, ini kan belum ada kontraksi rahim. Tanda ya. Kalau bisa pulang dulu dan minta bapaknya dikunjung-kunjungi itu maksudnya rupanya. Saya kadang bilang, Bu, mungkin ya, kadang ibunya kalau sudah hamil besar, sesak begitu, tidak menikmati, tapi saya bilang, Bu, diniatkan sebagai obat. Gitu. Jadi kata kuncinya bahwa selama kehamilan sesungguhnya boleh. Tetapi dari trimester pertama sampai terakhir. Boleh. Pada kondisi-kondisi tertentu itu digembok dulu. Atau seksual dilakukan, sperma jangan dilepas di dalam liang vagina. Interruptus ya. Nah, Dokter Nas, ini lagi nih. Kira-kira ya, tadi kan dibolehkan ya. Ada enggak posisi-posisi tertentu yang sebaiknya dihindari atau yang disarankan untuk dilakukan pada saat hamil gitu? Betul. Bagus sekali nih pertanyaannya. Tentu kita harus memahami perubahan fisik pada ibu hamil dan fisiologi dengan kondisi, mohon maaf, perut yang membesar, dengan kondisi yang tentu juga bisa mempengaruhi diafragma dan kondisi sesak di atas, betul. Maka tentu posisi perempuan di bawah sudah tidak dianjurkan.
Yang baik adalah istri atau ibu yang di atas. Oh. Kenapa? Woman on top ya? Betul. Kenapa? Selain mengurangi beban kepada ibu hamil dengan kehamilannya, yang kedua, kalau ibu di atas, mohon maaf, kondisinya, frekuensinya, kekuatannya itu bisa diatur oleh ibunya, bukan suami yang mengatur. Bukan suami yang mengatur. Kendali harus ada sama istri. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi nungging. Oh ya. Atau apa orang bilangnya? Posisi kniches position kalau bahasa Inggris itu. Kniches position ya. Kenapa? Posisi itu nyaman bagi ibu. Karena beban perut ada di bawah, tidak mengalami tekanan. Bapak dari belakang. Doggy style kalau nggak salah. Nah, betul menyebutnya seperti itu. Mohon maaf ya. Itu juga dengan mudah bisa diatur. Nah, dengan kedua, yang ketiga ya, posisi dua ini itu juga bisa diatur, suami bisa mengatur dengan mudah atau istri bisa mengatur. Istri yang mengendalikan. Sehingga tadi itu meminimalisasi, melepaskan sel sperma di dalam yang lahir. Iya. Nah, masih terkait dengan kesehatan reproduksi. Betul. Ini fakta atau mitos bahwa ukuran Mr. P itu mempengaruhi kepuasan seksual. Benar. Mr. V kan? Mr. Yakob ya, Mr. Yakob ya. Mr. P ya. Ya. Saya kalau kami menyebutnya yang Miss V dan Mr. Yakob ya. Iya, Mr. Y ya, sorry. Mr. Y ya. Iya. Fakta atau mitos itu juga saya mau sampaikan ya. Itu sebenarnya ini yang mohon maaf ya. Saya harus jelaskan baik-baik ini ya. Karena ini yang membuat mohon maaf tidak sedikit masalah terjadi di laki-laki terutama karena kondisi ini. Sehingga banyaklah kebiasaan atau mencari upaya untuk membesarkan jenis kelaminnya, mohon maaf, pria. Benar. Padahal asumsi kita secara fisiologi dan anatomi, kondisi vagina, ingat, adalah kondisi yang kolaps dengan rugai yang saya katakan tadi, mukosa. Sehingga secara fisiologi dan anatomi, berapapun ukuran besar daripada Mr. P, itu akan menyesuaikan dengan Mr. V. Satu. Miss P ya? Miss V. Bahkan saya katakan tadi, kepala bayi pun dia bisa membesar. Apalagi yang kecil memang. Satu. Yang kedua, Masya Allah, ini sunatullah ya. Ternyata, kondisi G-spot, titik kerangsang yang paling utama itu bukan di belakang. Tapi ada di sepertiga anterior dinding vagina, bagian depan vagina. Bagian depan. Artinya, besar, kecil, pendek, panjangnya Mr. P tidak akan mempengaruhi selama kondisi itu dilakukan. Nah, ini lagi mohon maaf. Semua bisa terjangkau. Semua bisa terjangkau. Karena di depan. Yang kedua, ini mohon maaf ya. Posisi vagina secara anatomi, posisinya anteversio fleksi. Seperti anteversio fleksi ya. Vagina ya. Sedangkan mohon maaf, Mr. P itu posisi tegak. Benar. Maka tidak salah kemudian ketika berhubungan kita bisa lihat secara fisiologi. Dia nembaknya serong ke atas ya. Dia tidak begini. Mr. P harus berdiri sehingga posisinya selalu pada posisi menekan bagian atas. Jadi spot di bagian atas. Jadi pasti akan dapat. Pasti akan dapat. Betul. Terlepas dari panjang pendeknya, besar kecilnya. Betul. Semua akan dapat. Betul. Ada yang ketiga nih mitos juga ya, bahwa hanya Mr. P yang panjang dan yang besar bisa menghasilkan sperma yang bagus. Jawab tentu itu tidak. Itu mitos. Kenapa? Karena sel sperma tidak ditentukan oleh besar panjangnya Mr. P, tetapi ditentukan oleh kualitas sel telur. Jadi saya selalu pesan ini ya, kalau burung di rumah, perbaiki burungnya, makanannya supaya bagus sel telurnya. Telurnya bagus. Kalau laki-laki itu berbeda. Perbaiki telurnya supaya bagus kualitas burungnya. Wah, luar biasa. Oh gitu ya? Karena di testis itulah, mohon maaf, tempat diproduksinya hormon. Yang kedua, tempat dilakukannya spermatogenesis. Jadi, tolong. Ini saya sambung sini sedikit ya. Laki-laki, rubah sekarang kebiasaan kita. Jangan pernah meletakkan handphone di saku depan. Biasakan meletakkan handphone di saku belakang. Karena kalau kebiasaan ini kita lakukan berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan, bertahun, maka seperti kita memanggang sel telur kita dengan dua. Satu, panasnya ya. Betul. Kedua, radiasi. Sehingga sekarang betul, banyak masalah pada kualitas sperma itu menjadi masalah karena itu tadi. Dan yang kedua, jangan dikira ya, aktivitas yang terlalu berat juga, sampai sampai berkilo. Hati-hati, mohon maaf, maksud saya begini ya, aktivitas orang yang terlalu berat juga mempengaruhi kondisi sel telur kita. Jadi
bukan juga tidak olahraga ya, olahraga tapi jangan sampai berlebihan juga. Jadi kalau laki-laki kualitas burung itu mempengaruhi kualitas telur mempengaruhi burungnya. Kalau di rumah, burung yang berkualitas menghasilkan telur yang berkualitas. Oh, luar biasa ya. Ini luar biasa ini. Ini pemahaman ini anekdot, lucu tapi bagus. Anekdot yang kedengaran lucu tapi bermanfaat secara ilmiah buat kita. Betul. Ya. Nah, Dokter Nas, mana yang bisa cepat dikunjungi ya antara ibu yang melahirkan normal dan yang melahirkan dengan seksio? Mana yang bisa berhubungan cepat dengan suami antara yang normal dengan yang seksio? Jadi secara medis memang kalau kita lihat secara fisiologi ya, masa nifas itu kalau hari disebut 40 hari ya. Kalau kita 6 minggu. Tetapi kondisi ini terus terang nifas itu sangat dipengaruhi bukan dari cara melahirkannya. Tapi pertama imunitas ibunya, status gizi ibunya, kemudian proses persalinannya. Apakah dia infeksi atau tidak? Jadi pengalaman kita ada nifas pada ibu yang seksio itu cepat bersih. Belum 40 hari sudah bersih. Tapi ada juga yang seksio, mohon maaf, malah dia memanjang masa nifasnya. Sebenarnya juga normal. Normal juga lewat pervaginam ya. Itu ada yang cepat, ada juga yang lambat. Jadi saya melihatnya bahwa secara medis tidak dipengaruhi oleh seksio atau normalnya. Jenis melahirkan. Tetapi kualitas imunitas ibu, sel darahnya ibu, kemudian kontraksi rahimnya sendiri cepat membersihkan. Dan termasuk mungkin persenannya apakah itu bersih atau tidak bersih, higienitas ibu sendiri, dan status gizi juga berpengaruh. Sehingga kalau dikatakan menurut saya tidak bisa kita ukur bahwa seksio lebih cepat dibanding normal atau normal lebih cepat daripada seksio. Karena sangat variatif. Jadi pandangan yang mengatakan bahwa kalau seksio bisa cepat dikunjungi itu adalah mitos ya? Kalau saya itu mitos. Wah, luar biasa ya. Jangan dihubungkan karena yang satu normal lewat bawah lama. Oh tidak. Tidak. Tidak ada hubungan sama sekali. Biar dia seksio, tidak terganggu bagian bawahnya Mrs. V-nya. Tapi kalau dia terjadi masih ada perdarahan atau apa, apalagi kalau mungkin dia seksio dan komplikasi, hati-hati, malah bisa lama. Berarti itu tidak ada pengaruh atau hubungan dengan jenis persalinan betul. Murni dari kondisi masing-masing ibu yang melahirkan. Banyak hal yang berpengaruh. Baik, Dokter Nas, mungkin terakhir ini kata kunci yang perlu disampaikan kepada masyarakat terkait dengan melahirkan normal dan seksio. Mana yang lebih dianjurkan oleh dokter kandungan? Kalau saya pribadi dan secara medis saya melihat bahwa persalinan pervaginam normal itu masih sangat fisiologi dan sangat baik dengan risiko yang lebih minimal dibanding operasi. Satu. Yang kedua, kalau dokter menyarankan untuk bisa normal, janganlah pernah berpikir untuk seksio. Tapi sebaliknya, kalau atas indikasi medis dokter dapatkan dan temukan kondisi yang tidak memungkinkan untuk normal, mohon sebaiknya menuruti karena pertimbangan itu mungkin seksio lebih aman bagi ibu dibanding normal. Luar biasa ya. Baik, terima kasih Dokter Nas. Saya kira ini pencerahan yang luar biasa. Mudah-mudahan dapat ditangkap oleh seluruh masyarakat, baik ibu-ibu. Mohon maaf ya kalau ada hal yang tidak ada. Maupun bapak-bapak. Ini terkait fakta dan mitos seputar kesehatan reproduksi. Ternyata apa yang dipahami selama ini itu adalah sebuah mitos dan bukan sebuah fakta. Sehingga paradigma berpikir masyarakat terkait dengan apa yang kita sampaikan dan diskusikan tadi itu harus segera berubah dan menjadi lebih tercerahkan dengan paparan dari Dr. Nasruddin. Terima kasih Dr. Nas atas informasi dan edukasinya kepada masyarakat. Semoga ini bermanfaat. Demikian Ideo Podcast bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.